Audio Jungle. Audio Jungle. Nia, Siva, Wawan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Saatnya Anda akan menyaksikan siaran langsung. Baik, selamat malam rekan-rekan media yang kami hormati, rekan-rekan yang tergabung dalam gugus tugas COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga kami hormati, masyarakat seluruh yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di malam ini, hari Minggu 26 April 2020. Malam ini kita akan kembali mengupdate berbagai data dan informasi terkait OTG, ODP, dan BDP. Bila ada defisit produksi katakanlah 4%, maka kurang lebih yang dihasilkan 11 juta ton lebih. Nah, itu berarti kebutuhan kita naikkan 7,9 juta ton, maka kita masih memiliki 7 juta ton pangan khusus beras. Jadi berarti kebutuhan dari 267 juta penduduk Indonesia masih terpenuhi karena masih ada stok kurang lebih 7 juta ton. Dan skenario yang paling pesimis, stok yang ada 3,5 juta, lalu kemudian produksi kita lebih setelah kita hitung secara matematis bagaimana defisit produksi, lalu kebutuhannya 8,3 juta ton untuk 260 juta penduduk Indonesia, tentu termasuk penduduk Nusa Tenggara Timur. Masih tersisa kurang lebih 6 juta ton pangan khusus beras. Jadi kebutuhan untuk beras untuk 267 juta penduduk Indonesia, tentu termasuk dalamnya Nusa Tenggara Timur, tetap aman. Jadi singkatnya, untuk kebutuhan pangan beras secara nasional aman, dan tentu juga termasuk Nusa Tenggara Timur. Ada 11 komoditas yang sangat kita butuhkan saat ini: beras, jagung, bawang putih, cabai, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, ayam ras, bawang merah, dan juga gula pasir. Tentu pemerintah juga berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan ini, kebutuhan masyarakat. Ada 3 komoditas yang memang perlu diusahakan lebih keras karena bergantung pada impor. Seperti bawang putih, kita masih bergantung pada impor. Lalu kemudian gula pasir juga bergantung pada impor karena memang stok dalam negeri kurang, makanya kita harus mengimpor gula pasir, termasuk juga daging sapi. Jadi itu juga stok dalam negeri kurang, jadi kita bergantung pada impor untuk stok daging sapi. Nah, persoalannya adalah sejumlah negara yang menjadi negara eksportir daging sapi ke berbagai negara termasuk Indonesia terkena lockdown, sehingga nanti bisa jadi daging sapi itu akan terlambat sampai di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur. Tentu untuk Nusa Tenggara Timur kita tahu sebagai provinsi ternak yang juga memiliki kurang lebih 1 juta ekor sapi, tentu untuk kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur bisa terpenuhi. Tadi skenario atau kebutuhan dihitung secara
nasional. Itu tentang pertanian, dan kita harapkan semua kebutuhan dasar masyarakat di seluruh Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur tetap terkendali dan aman. Dan tadi Bapak Menteri Pertanian sudah menjelaskan kepada kita semua bagaimana ketersediaan stok pangan dan juga komoditas lain yang sudah disiapkan oleh negara, itu termasuk untuk kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu sekalian, kami kemudian mengupdate data terbaru terkait dengan orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan juga pasien dalam pengawasan setelah dikolek dari kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur dan dianalisis seperlunya. Sampai dengan malam ini jumlah orang tanpa gejala 261 orang. Yang selesai dipantau 31 orang, dan saat ini orang tanpa gejala 230 orang. Ya, kita tahu orang tanpa gejala adalah saudara-saudara kita yang datang dari daerah terpapar virus, dari provinsi terpapar virus, lalu kemudian ketika kita memeriksanya di pelabuhan, di bandara, tidak ada gejala apa-apa. Tetapi kita harus waspada karena orang tanpa gejala ini juga potensial untuk membawa virus. Karena itu kita harapkan kabupaten kota yang orang tanpa gejalanya sangat banyak untuk bisa mengontrol ini secara ketat dan memastikan kesehatan mereka, dan tindakan-tindakan klinis medis kita harus pastikan berjalan dengan baik sehingga saudara-saudara kita ini bisa terpantau dengan baik kesehatannya. Jumlah orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan 1.654 orang, ini seluruh Nusa Tenggara Timur. Orang dalam pemantauan 1.600 orang. Dari 1.600 orang ini yang selesai masa pemantauan 997 orang, dan yang masih dirawat di rumah sakit 10 orang, 5 orang di Rumah Sakit Umum Karitas Sumba Barat Daya, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Ben Bui Ruteng, 1 orang di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo Manggarai Barat, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Ende, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Umum Berara Mihas Sumba Timur. Yang karantina mandiri 541 orang, dan karantina terpusat 51 orang, dan kondisi saat ini 602 orang, dan yang meninggal masih data lama 1 orang. Pasien dalam pengawasan seluruhnya berjumlah 53 orang. Yang dirawat di rumah sakit 11 orang, masing-masing 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Soe Tetes, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Alor, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Ende, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Umum Berara Mehas Sumba Timur, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Sumba Barat, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo Manggarai Barat, 1 orang di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo, dan 1 orang di Rumah Sakit Eskaleri Kupang. Yang dipantau di rumah ada 9 orang, masing-masing 5 orang di Kabupaten Alor, 1 orang di Kabupaten Timur Tengah Selatan, 2 orang di Kota Kupang, dan 1 orang di Kabupaten Lembata. Yang sembuh sejumlah 28 orang, yang meninggal sampai saat ini 5 orang, dan saat ini ada 20 orang pasien dalam pengawasan. Yang terkonfirmasi 1 orang, tapi sekarang sudah sembuh. Ya, kita beberapa waktu lalu, kemarin siang, pasien nomor 01 yang sebelumnya terkena virus corona, tetapi setelah dirawat di rumah sakit dinyatakan sembuh,
Tapi 14 hari ke depan kita tetap memantau kesehatan beliau, dan mudah-mudahan selama 14 hari karantina mandiri di rumah supaya tetap isolasi diri dalam rumah, tidak boleh keluar untuk bertemu siapapun, dan kami minta untuk dilakukan secara disiplin, dan kita meminta keluarga untuk ikut memantau. Sampel yang dikirim 75, hasil lab negatif 51 sampel, belum ada hasil 23 sampel. Itu data dari kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, apabila masyarakat ingin mengetahui lebih detail tentang data yang kami sampaikan, Bapak Ibu bisa melihat di website ya, www.covid19.nttprof.go.id. Di website ini akan dijelaskan secara detail tentang jumlah OTG, ODP, PDP, dan dalam website ini dijelaskan juga jenis kelaminnya, umurnya, sehingga masyarakat bisa memantau lebih baik, lebih detail, mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait dengan orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan yang ada di setiap kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana tadi juga dijelaskan oleh juru bicara gugus tugas nasional bahwa sampai saat ini secara nasional ada 8.882 yang positif virus corona, dan yang sembuh 1.107, yang meninggal 743 orang. Orang dalam pemantauan 209.040 orang, dan pasien dalam pengawasan 19.648. Angka ini adalah akumulasi dari 34 provinsi di seluruh Indonesia, tentu di dalamnya termasuk Nusa Tenggara Timur. Kami menghimbau lagi untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, kita semua mengikuti pemberitaan tentang eskalasi penyebaran virus corona di berbagai negara di dunia dan amat mencekam. Nah, kita lihat Amerika Serikat, negara maju, ada 40-an ribu orang yang meninggal. Italia juga demikian, ada hampir 30-an ribu, itu angka yang sangat tinggi. Cina, ya kita semua mengikuti perkembangan di berbagai negara, dan juga kita melihat di televisi dan pemberitaan-pemberitaan bagaimana eskalasinya di Indonesia. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur sekali lagi menghimbau kita semua untuk tidak berpuas diri karena pasien 01 yang pernah terpapar virus, dan kemarin dulu setelah diperiksa swabnya dinyatakan negatif, dan kemarin keluar dari rumah sakit. Sekali lagi Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur yang tetap mengontrol semua tata kelola pelaksanaan penanganan percepatan COVID-19 di seluruh Nusa Tenggara Timur. Kedua, beliau menghimbau kita untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan. Kita semua sudah tahu, memakai masker, dan kita melihat khusus di Kota Kupang, masyarakat belum mematuhi protokol kesehatan itu dengan masker. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak menggunakan masker ketika dia membawa motor atau ketika berada di ruang publik, di pasar, dan di jalan.
Kami mengharapkan kesadaran dari kita semua, seperti yang dikatakan oleh juru bicara gugus tugas nasional, kita tidak pernah tahu siapa yang jalan di tengah jalan, yang pakai motor, yang pakai mobil, yang berdiri di jalan. Kita tidak pernah tahu apakah dia tertular virus atau tidak. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata, dan virus itu sangat kecil. Karena itu kita butuhkan kesadaran dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap hal ini. Sekali lagi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur mendorong kita semua untuk menjaga kesehatan kita. Tidak ada cara lain bagi 5,4 juta penduduk Nusa Tenggara Timur untuk menjaga kesehatan dan keselamatannya selain disiplin. Sekali lagi, disiplin, kepatuhan, ketaatan untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Hindari kerumunan, sekaligus tidak menciptakan kerumunan. Lebih banyak berada dalam rumah, karena kita tidak pernah tahu ketika keluar dari pintu rumah dan orang lewat di depan rumah kita tidak pernah tahu apakah dia ada virus atau tidak. Demikian juga di jalan. Karena itu Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur menekankan sekali lagi bagi 5,4 juta penduduk Nusa Tenggara Timur mematuhi semua protokol kesehatan. Memakai masker, selalu mencuci tangan dengan deterjen di air yang mengalir, menjaga kesehatan tubuh kita, daya tahan tubuh kita, dan sebagainya. Khusus untuk anak-anak muda yang kalau kita pantau di jalan-jalan masih banyak sekali yang tidak menggunakan masker. Mungkin daya tahan Anda kuat, sehingga ketika virus itu masuk ke dalam tubuh Anda tidak rasakan. Tetapi ketika Anda pulang rumah, bapak mama Anda yang usianya sudah di atas 60-an tahun atau memiliki penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, asma, TBC, ginjal, Anda tidak menyadari bahwa ketika Anda berkumpul dengan bapak mama, saudara-saudari, virus yang Anda tidak rasa di dalam tubuh Anda akan menular kepada anggota keluarga yang lain. Anda mungkin karena daya tahan tubuh kuat tidak akan merasakan, tetapi akan dirasakan oleh saudara-saudara kita yang usianya lanjut atau memiliki penyakit bawaan. Karena itu sekali lagi kami mengharapkan kesadaran dari kita semua. Hal yang sama terkait dengan kerumunan-kerumunan dimanapun di seluruh Nusa Tenggara. Sudah ada maklumat Kapolri yang memberi wewenang kepada kepolisian untuk membubarkan. Kami harapkan kepolisian untuk menegakkan maklumat Kapolri demi kesehatan kita semua, demi kenyamanan kita semua. Dan kami harapkan juga disiplin dan kepatuhan dari masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur untuk mematuhi ketika bapak mama kita TNI Polri menghimbau Anda, membubarkan Anda harus patuh, harus taat, harus disiplin. Untuk apa? Supaya kita sehat, supaya kita terhindar dari virus corona yang merupakan ancaman bagi kehidupan kita. Kita harapkan kesadaran dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur juga menghimbau kita semua untuk memperbesar solidaritas kemanusiaan di antara kita. Yang beruntung nasibnya, bagikanlah kelebihan itu kepada orang yang belum beruntung. Berbelanjalah di kios di samping rumah Anda, membeli sayur-sayuran.
membeli buah-buah yang dijual oleh bapak mama kita di kios-kios kecil. Dengan itu kita memberikan bantuan kepada mereka. Demikian juga Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur memberikan apresiasi yang tinggi kepada puluhan organisasi dan asosiasi, juga perorangan, Bapak Mama Pendeta, lembaga-lembaga agama yang sudah memberikan bantuan begitu banyak kepada rakyat Nusa Tenggara Timur dalam bentuk alat pelindung diri bagi para dokter dan tenaga medis, masker, logistik kesehatan, sembako, dan sebagainya. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur menyampaikan terima kasih atas hati emas Bapak Mama sekalian untuk berbagi kepada sesama. Kita harapkan hati emas ini, solidaritas kemanusiaan ini menyebar ibarat virus. Kita lawan virus corona dengan virus-virus kemanusiaan yang menular dari satu orang ke orang yang lain dan berbagi kepada sesama. Kita harapkan kerjasama yang sangat kuat antara pemerintah dan masyarakat di seluruh Nusa Tenggara. Demikian yang kami sampaikan. Selamat malam. Bapak, terkait dengan kepastian untuk kedatangan reagen besok dengan Hercules, bagaimana komunikasinya, dan jika seandainya besok Hercules tidak membawanya, apa sikap pemerintah yang kemarin disampaikan oleh Pak Wagub bahwa akan menyarter pesawat, tapi bagaimana komunikasi juga dengan Dirjen Kemenhub untuk terbang? Ya, sudah ada koordinasi antara Bapak Wakil Gubernur dan juga pihak pemerintah pusat. Ya. Mudah-mudahan besok ada juga tenaga teknis yang tiba di Kupang. Kenapa? Peralatan itu kita sudah punya, tetapi harus diinstal karena ini teknologi, harus diinstal dan kita belum punya tenaga teknis. Kita harapkan besok lusa tenaga teknis itu tiba di Kupang sehingga bisa menginstal. Ya. Dan pemerintah selalu berkoordinasi dengan Jakarta untuk reagen. Reagen itu sudah tiba di Jakarta dan kita juga mendapatkan reagen itu sehingga kita sudah bisa mengoperasikan lab di Rumah Sakit Umum Profesor Dr. B.J. Johannes. Semua tenaga kita telah siapkan infrastrukturnya dan kita juga koordinasi dengan Laboratorium Kesehatan Provinsi. Kita akan melihat kemungkinan bagaimana operasi dari lab yang nanti bisa memeriksa swab, ya, tentu dengan PCR method, polymerase chain reaction, satu metode yang sangat canggih dan akurat untuk memeriksa, sehingga kita harapkan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur ketika rapid test menyatakan positif, kita jangan panik, ya, karena itu pemeriksaan awal. Nanti pembuktian yang jauh lebih akurat melalui metode PCR di dalam laboratorium. Dan walaupun ada sejumlah saudara-saudara kita yang menurut pemeriksaan rapid test positif, tapi kami minta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik, ya, karena nanti akan dibuktikan secara lebih akurat melalui metode PCR di laboratorium. Demikian. Total terkait dengan mereka yang ODP dan kita ketahui juga ada juga ODP yang meninggal. Nah, hasil swabnya seperti apa? Karena kalau cowoknya adalah sama dia punya hasil swab kedua datang, sementara mereka yang ODP dan meninggal sampai dengan detik ini belum diketahui. Iya, ada sejumlah ODP yang meninggal ternyata negatif, ya, seperti yang di Labuan Bajo itu ODP. Setelah swabnya datang ternyata negatif, ya. Jadi yang meninggal tidak berarti karena virus corona, juga karena penyakit-penyakit lain, ya. Karena itu kami mengharapkan pengertian dari seluruh masyarakat untuk tidak selalu melihat yang meninggal itu karena virus corona,
nanti akan terbukti setelah swab itu diperiksa. Dan ternyata yang meninggal ketika swabnya tiba memang negatif. Itu berarti karena penyakit-penyakit lain. Ya, psikologi masyarakat kita sudah terlanjur COVID-19 oriented. Ya bisa dipahami karena memang sedang sedang hit. Ya. Jadi selalu orang berprasangka, oh kalau orang meninggal, oh ini pasti COVID. Ya. Tidak selama. Dan pemerintah tidak akan menutup data apapun. Kalau memang meninggal karena COVID, pasti diumumkan. Dan yang mengumumkan seseorang itu positif COVID bukan provinsi. Kenapa? Karena swab itu diperiksa di Jakarta. Dan Jakarta juru bicara gugus tugas nasional akan mengumumkan di provinsi mana berapa yang positif dan sebagainya. Demikian. Jadi Bapak Gubernur juga menghimbau kita supaya tetap waspada. Walaupun pasien 01 sudah sehat dan masih dipantau selama 14 hari ke depan, tapi kita jangan percaya diri yang sangat berlebihan lalu kemudian tidak waspada. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur menghimbau kita semua supaya tetap waspada, siaga. Seperti yang saya katakan, lebih baik kita berasumsi bahwa di luar rumah ini ribuan virus sedang berterbangan. Itu asumsi yang harus dibangun di pikiran kita, sehingga ketika keluar rumah kita sudah mengantisipasi supaya ribuan virus itu tidak masuk di saya, di beta, saya harus pakai masker. Contoh, ya. Nah, jadi demikian ya Pak Mas. Mike, pertanyaan Bapak ini terkait dengan pesawat khusus Bapak, apakah sudah dioperasikan atau belum? Ya, seperti yang kami berkali-kali umumkan bahwa demi mobile tenaga-tenaga medis kita akan siapkan pesawat khusus. Belum kita mengoperasikannya karena memang belum eskalasi. Ya. Kalau sudah eskalatif, penyebaran virus corona dan dokter-dokter paru, ahli paru kita hanya 5 orang, dan beliau harus mobile dari satu tempat ke tempat lain, kita menggunakan pesawat khusus. Jadi belum kita mengoperasikan, tapi pemerintah sudah siapkan anggaran untuk pesawat khusus itu, untuk mobilisasi para medis kita ketika dibutuhkan dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Kita berdoa, masyarakat Nusa Tenggara Timur berdoa, dan saat ini saudara-saudara kita yang muslim sedang berpuasa. Semoga dalam masa puasa ini saudara-saudara kita mendoakan Indonesia, mendoakan dunia, mendoakan Nusa Tenggara Timur. Dan kita semua yang non-muslim memberikan dukungan moral kepada bapak mama kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang berpuasa. Marilah kita bertakwa di bulan suci ini supaya Nusa Tenggara Timur tetap aman, tetap terjaga. Kita harus tahu bahwa kita terbatas, anggaran kita sangat terbatas, tenaga medis kita, para medis kita sangat terbatas. Ya, kita lihat secara nasional sudah 23 dokter yang meninggal, perawat juga, ya banyak. Ya, bahkan di Italia sudah 150 orang dokter yang meninggal, juga di negara-negara lain. Sementara para medis ini adalah ujung tombak yang paling depan untuk menangani pasien yang tertular virus. Kita harus sadar bahwa Nusa Tenggara Timur sangat-sangat kekurangan dokter, sangat kekurangan para medis. Uang kita sangat terbatas, sumber daya manusia kita sangat terbatas. Karena itu tidak ada jalan lain dari 5,4 juta penduduk Nusa Tenggara Timur selain menjaga diri, supaya uang yang sudah sedikit ini tidak keluar untuk menangani COVID. Biarkan uang kita yang sudah sedikit ini dipakai untuk pemberdayaan pembangunan Nusa Tenggara Timur. Demikian juga para dokter kita, tenaga medis kita. Mari kita bantu mereka supaya mereka tidak susah-susah merawat kita, apalagi kalau sangat banyak, tenaga sangat sedikit, dan logistik kesehatan sangat terbatas. Dan ini tantangan kita bersama. Sehingga Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur selalu menekankan itu.
Tidak ada cara lain bagi Nusa Tenggara Timur selain memproteksi dirinya, menjaga Nusa Tenggara Timur dengan kesadaran penuh, dengan disiplin, dengan kepatuhan dan sebagainya. Ya, kalau kita berhasil mempertahankan Nusa Tenggara Timur berada dalam jalur hijau, puji Tuhan, kita memuji kebesaran Tuhan atas perlindungan. Dan mari kita tentu menjaga bangsa kita, mendoakan bangsa kita, mendoakan dunia, mendoakan Nusa Tenggara Timur. Demikian. Kemudian ada pertanyaan? Cukup ya. Apa? Om Rusdi? Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Mama, Saudara semua, masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salve, Salam, salam kebajikan. Selamat beristirahat. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara COVID-19 yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Jelamo Armarius MSI, yang telah menyampaikan data dan informasi terkait penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, rekan-rekan media, banyak hal yang telah disampaikan, tetapi manajemen informasi kehumasan itu secara teori menegaskan 4 hal. Hampir semua kita itu mempunyai kesempatan untuk mengakses, opportunity to access. Akses informasi, akses data, termasuk data tentang COVID di website. Yang kedua, opportunity to read. Setiap kita punya kesempatan untuk membaca. Ketiga, opportunity to memorize. Setelah membaca, kita menyimpan di memori kita. Untuk kita seleksi, kita pilih mana informasi yang benar, informasi yang valid, informasi yang dapat dipercaya. Dan tahapan yang keempat, opportunity to share. Kesempatan untuk berbagi. Dan karena itu kita berharap agar setiap orang yang mempunyai kesempatan untuk mengakses informasi dan data harus baca. Setelah baca, simpan di otaknya untuk pilah. Dan setelah itu baru dia share. Jangan dia dapat langsung share. Ah, ini cilaka. Ini menurunkan imunitas tubuh kita. Dan bukan mati karena corona, mati karena penyesatan berjemaah. Fatal. NTT tidak boleh terjadi. Karena itu malam hari ini saya menegaskan itu. Ini bukan kita makan puji, bukan. Ini kita memastikan. Karena kebetulan saya belajar barang ini dari dosen saya, Profesor Ibnu Hamid, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Saya diklat 23 hari di Kementerian Kominfo. Dapat ilmu ini, belajar 6 jam. Karena itu saya berbagi. Ya, nah, terima kasih untuk kita semua. Terima kasih untuk Saudari Ike yang cantik, yang setia, memang tadi nyaris terlambat,